قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan dua sahabat Nabi dari zaman yang berbeda. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Hadisiyah yang termasuk kota besar di Persia atau Irak dan Iran sekarang ini ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya, menjadi amirnya. Setelah beberapa lama waktunya, Umar memerintahkan Sa'ad mengirim sahabat Nahlah bin Muawiyah untuk menaklukkan Hulwan, masih termasuk wilayah Persia lainnya. Dengan 300 orang tentara berkuda, Nahlah melakukan pengepungan kota Hulwan beberapa waktu lamanya sehingga mereka menyerah dan menyatakan takluk kepada Madinah. Nahlah kembali ke Qadisiyah dengan membawa ziyad dan ghanimah yang cukup banyak. Di tengah perjalanan, mereka singgah di sebuah daratan di bawah pegunungan karena telah masuk waktu sholat. Nahlah berdiri melantunkan adzan. Tetapi di sela-sela jawaban adzan dari anggota pasukannya, terdengar suara lainnya dari atas gunung yang menimpali suara adzannya, dan mereka semua mendengarnya cukup jelas. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara jawaban, "Engkau telah mengagungkan Zat yang Maha Besar, wahai Nahlah." Ketika ia melantunkan Asyhadu an la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Ini adalah kalimat ikhlas, wahai Nahlah." Ketika ia melantunkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdengar suara adzan, "Wahai Nahlah, dia atau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diperintahkan Nabi Isa alaihissalam kepada kami." Ketika ia melantunkan Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, terdengar suara lagi, "Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakan secara istiqomah." Ketika ia melantunkan Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, terdengar suara jawaban, "Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah jaminan bagi umat Nabi Muhammad SAW." Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Kamu benar-benar ikhlas, wahai Nahlah. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka." Selesai adzan, mereka sempat dicekam ketakutan oleh suara tersebut. Walau perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan, maka Nahlah sebagai pimpinan rombongan pasukan itu berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat, jin, atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu." "Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah SAW, dan bala tentara Umar bin Khattab." Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua, berambut dan berjenggot putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana, dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nahlah dan kawan-kawannya berkata,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Orang tua itu berkata, aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid sahabat dan orang yang sangat dipercayai oleh Nabi Isa alaihissalam. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit. Nahla dan kawan-kawannya terheran-heran mendengar perkataan itu. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya itu. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh di balik penampilan ketuaannya. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Zarnab berkata lagi, karena aku tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya. Zarnab melanjutkan perkataannya, wahai Umar, bekerja keraslah, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Nabi Muhammad SAW, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari. Hendaklah mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan merupakan panggilan Allah untuk hamba-hambanya mengerjakan sholat. Di zaman Rasulullah SAW, orang pertama kali yang mengumandangkan adzan adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disebut sebagai muazin di zaman Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW juga memiliki muazin lain selain Bilal bin Rabah, yakni Abdullah bin Umi Maktus. Abdullah bin Umi Maktus ini adalah laki-laki buta, namun yang pandai beradzan atau memiliki suara yang bagus seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ditugaskan mengumandangkan adzan ketika tengah malam, namun Abdullah ditugaskan ketika menjelang subuh atau sholat subuh. Kenapa Bilal bin Rabah yang disuruh mengumandangkan adzan di tengah malam? Karena suara Bilal itu lantang, merdu, dan juga keras. Ketika zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Di antara keutamaan dari muazin ialah yaitu muazin itu adalah orang yang lehernya panjang atau disebut tampan. Ketika nanti dia dibangkitkan dari alam kubur, maka seorang muazin itu akan dibangkitkan dengan wajah yang sangat tampan. Lalu ketika seorang muazin berjalan, dia melewati sungai, batu ataupun lumpur sekalipun, lumpur lalu sungai itu akan menjadi saksi ketika hari kiamat nanti bahwa dia pernah dilewati oleh misalnya Bilal, si A atau si B seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.